Hai StudyMate, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang tentang topik tenses dan subtopik present simple perfect dan continuous tenses. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama aku Muhammad Golam Putra, selaku tutor kalian. Aku biasa dipanggil Hugo. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Struktur present tenses ada apa aja sih? Yang pertama ada present simple, kedua present perfect, dan ketiga present continuous. Nah, jadi ada apa aja? Ada yang namanya present simple, present perfect, dan present continuous tenses. Nah, struktur present simple apa sih? Nah, hanya ada subjek plus verb satu. Nah, ini terlihat cukup simpel bukan? Nah, hanya ada subjek, kemudian verb satu. Nah, bentuknya sangat simpel bukan? Nah, present perfect ini subjeknya untuk I, we, they, dan plural of object itu artinya ini jumlahnya lebih dari satu ya. Lebih dari satu, maka gunakan have plus verb 3. Nah, kalau untuk present perfect namun subjeknya adalah he, she, single atau satu objek, objeknya jadi sama dengan satu secara matematis, sama dengan satu, maka gunakan has plus verb 3. Nah, cukup mudah bukan cara ingatnya? I, we, they, subjek I, we, they menggunakan have, dan apapun subjek yang lebih dari atau objek yang lebih dari satu gunakan have. Sedangkan subjek he, she, atau subjek yang single gunakan has plus verb 3. Nah, di sini pun juga ada present continuous. Nah, struktur apa sih? Subjek plus adverbsa am, is, are plus verb satu ing. Nah, untuk am, nah, aku kasih keterangan di sini ya. Am itu untuk subjek I. Untuk subjek I. Kalau is untuk subjek he, she, dan subjek hanya ada satu ya, dan apapun itu satu subjek. Nah, sedangkan untuk are, are itu untuk subjek they, we, dan you. Dan apapun subjek lebih dari satu subjek. Mudah bukan? Oke, ke slide berikutnya yang akan membahas mengenai present simple lebih detail. Nah, ini merupakan present simple. Present simple. Nah, present simple apa sih kegunaannya? Nah, present simple biasanya tuh digunain untuk event yang terjadi sekarang, dan event itu tuh sifatnya tuh berulang, habit yang intinya itu habit karena ini kebiasaan jadi kejadian berulang ya, dan juga faktual information atau pengetahuan yang valid, nyata ya, kenyataan atau fakta atau informasi. Nah, sehingga untuk kegunaan ini, jika kamu nanti di pertanyaan apa disuruh melengkapi sebuah informasi, maka gunakan struktur present simple. Nah, jadi ini aku lebih detail ya. Jadi apa nih intinya? Lebih detail yaitu untuk digunakan untuk yang pertama ada kebiasaan atau kejadian berulang ya. Yang kedua ada fakta atau ilmu pengetahuan, ilmu
pengetahuan, dan juga informasi. Nah, ini dia penggunaannya. Nah, untuk strukturnya adalah subjek plus verb satu. Nah, aku masuk ke contohnya ya. Nah, contohnya, I always wash my car. Nah, ini tuh untuk mengekspresikan seseorang, apa namanya, kebiasaan seseorang, ya. Kenapa? Nah, ini tuh mengekspresikan kalimat pertama kebiasaan seseorang. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di sininya tuh ada I always ya, keterangan seberapa sering, keterangan waktu yang menunjukkan seberapa sering sih apa frekuensi lu tuh mencuci mobil ya. Di ini kebiasaan seseorang. Nah, yang kedua apa nih contohnya? It melts ice. Nah, ini untuk mengekspresikan informasi fakta ya, atau fakta, mengekspresikan fakta, ekspresikan fakta. Nah, fakta di sini kenapa? Karena ini kan secara sains itu logika kita kan panas itu melelehkan es ya. Jadi ini fakta ya. Ini sebuah fakta, maka juga menggunakan yang namanya present simple tense. Nah, contoh lain lagi, nah, my dog always barks on me. Nah, ini untuk juga mengekspresikan apa namanya kebiasaannya hewan peliharaan subjek my. Maka gunakan juga present simple, entah itu untuk hewan manusia. Tetap gunakan present simple. Yang kedua ada present perfect. Nah, present perfect itu digunakan untuk mengekspresikan event yang sangat memorable, artinya masih bekas di ingatan kita, atau perubahan, pencapaian, atau pekerjaan yang belum selesai, dan juga beberapa aktivitas yang terjadi dalam periode waktu yang berbeda. Nah, jadi gimana sih ini konsepnya? Nah, kasih tahu ya biar lebih ngerti lagi. Nah, jadi ini tuh untuk apa namanya kejadian yang sangat membekas di mana di pikiran kita, atau ingatan ingatan kita. Selain kejadian juga bisa apa? Sebuah perubahan yang terjadi, perubahan yang terjadi. Kemudian juga bisa menjelaskan selain perubahan tuh juga bisa menjelaskan pencapaian atau prestasi. Kan nggak mungkin ya pakai past simple. Nah, untuk bedanya apa sih? Nanti aku jelasin lebih lanjut ya apa beda dengan past simple, pencapaian, prestasi, dan juga apa intinya tuh kejadian atau si yang hasilnya masih konkret sampai sekarang, sampai hingga saat ini, hingga masa kini. Nah, ini kegun apa namanya kejadian yang mengharuskan kita untuk menggunakan past simple. Nah, apa sih kemudian bedanya sama present present perfect? Nah, bedanya apa? Nah, nanti aku jelasin di slide berikut ya. Nah, ini present perfect. Nah, sebelum masuk ke sini, aku mau jelasin dulu nih. Nah, untuk lebih mempercantik present perfect, ada adverbs, adverbs yang bisa dipakai nih. Adverbs, contohnya adverbs kayak yang ini nih. Kalian bisa pakai adverbs yang ini untuk mempercantik adverbs ya, atau keterangan intinya keterangan tambahan ya. Adverbs untuk mempercantik ini apa? Untuk mempercantik kalimat present perfect kalian yaitu yet, already, just, ever, never, for, since. Nah, apa sih artinya ini? Nah, aku bahas di sini ya. Nah, yet itu artinya belum ya, yet belum, already sudah, ever tuh pernah, pernah,
never, belum pernah, atau tidak pernah, belum, belum atau tidak pernah, dan for itu selama ya, for selama, since sejak. Nah, ini just, oke, just ini bukan hanya ya, tapi just atau adil, tapi just di sini artinya, kalau adverb waktu ini justnya artinya baru saja atau barusan ya, kalau bahasa kita sehari. Ini dia. Oke, aku lanjut ke contohnya. I've been to Bali for 3 times. Have you ever been there? Nah, ini membicarakan sebuah pengalaman. Membicarakan pengalaman. Kalau membicarakan pengalaman, pasti ada kata ever. Nih, ada kata ever. Kalau kalimat tanyanya. Yang yang kedua, he has been teaching marketing subjects for the past 14 years. Nah, ini juga membicarakan pengalaman nih. Nah, tetapi ini lebih ke unfinished task ya, atau kerjaan yang belum selesai, yang belum selesai. Atau unfinished task. Nah, kalau belum selesai ini biasanya tuh, atau pekerjaan belum selesai atau unfinished task tuh, biasanya ada kata ini nih, for. Nih, for, kata for. Nah, kata for ini kan udah seberapa lama sih? Artinya kan selama kalau for itu ya, pekerjaan yang belum selesai. Yang ke yang ketiga, the government has become more interested in tolerance. Artinya si subjek government ini atau pemerintah ini udah apa namanya berubah, mereka udah berubah menjadi lebih tertarik dalam bidang pembangunan jalan tol, change or transformation atau perubahan, perubahan atau transformasi. Jadi di sini become more interested in change or transformation. Terakhir, Dr. X has cured many deadly diseases. Nah, ini untuk menunjukkan sebuah prestasi ya. Prestasi si subjek Dr. X tuh dia berhasil apa namanya menyembuhkan berbagai penyakit yang mematikan. Mengekspresikan sebuah prestasi. Oke, oke kita ke slide berikutnya. Present continuous. Nah, apa sih kegunaan present continuous? Nah, jadi present continuous itu digunain untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah event atau aktivitas yang belum selesai di masa kini, artinya tuh sedang terjadi ya, sedang lagi ongoing gitu ya istilah kita. Namun hanya bisa apa kata kerja aksi yang bisa dijadikan dimodifikasi ke dalam bentuk present continuous. Nah, aku kasih keterangan di sini. Action verb tuh jadi ini basically kata kerja aksi ya. Hmm. Terus sebenarnya kata kerja tuh ada macamnya juga kata kerja aksi. Nah, apa sih yang kata kerja yang nggak bisa dijadikan ke present continuous? Nah, di sini ada ya. Yang pertama kata kerja sensasi. Ini kata kerja sensasi. Ini tuh kata kerja emosi. Ada juga kata kerja kondisi mental. Terus yang terakhir ada kata kerja pengukuran. Nah, atau measurement ya. Nah, ini dia nggak bisa dijadiin apa namanya dijadiin ke dalam bentuk present continuous. Ya, opini sama sensasi. Nah, jadi ini kata kerja sensasi, emosi, opini, kondisi mental dan juga pengukuran. Ya, nggak bisa dijadikan untuk present continuous hanya bisa kata kerja aksi seperti membaca, menulis, berlari, bekerja, itu dia. Hanya bisa di
jadi ke dalam bentuk present continuous. Nah, ini untuk nah, contohnya gimana sih apa present continuous? Nah, ada di slide berikut. Oke, contohnya gimana? Example. Nah, you are studying English grammar. Nah, ini itu untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas yang masih terjadi dalam waktu tertentu, dalam frame waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Di sini mendeskripsikan aktivitas yang belum selesai. Mendeskripsikan deskripsikan aktivitas yang belum selesai ya, belum selesai. Ada juga nih selain aktivitas yang belum selesai di masa kini. Nah, ini juga digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang apa namanya sebenarnya itu di masa depan ya. Gak masa depan tapi very very near future gitu ya. Deskripsikan aktivitas yang sudah direncanakan di masa kini, namun pelaksanaannya itu sangat dekat ya, sangat dekat waktunya dengan masa kini ya itu atau eh, waktu waktu saat direncanakan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Saat direncanakan ya, saat direncanakan ini sangat dekat ya ini kan tonight mungkin direncanainnya tuh kayak untuk ketemu teman lakinya tuh kayak direncanain itu misalnya siangnya atau paginya ya, ya intinya kayak gitu. Nah, sekarang ada juga mendeskripsikan situasi atau kejadian yang hanya sebentar. Misalkan, he usually plays drums but he's playing bass guitar tonight. Nah, apa kejadian artinya dia cuman untuk sekarang aja dia bermain gitar ya, gak selamanya. Jadi ini untuk mendeskripsikan aktivitas atau situasi yang sifatnya sementara. Ya artinya itu subjeksinya hanya bermain gitar malah saat malam ini aja ya gak selamanya ya. Karena dia habitnya tuh kalau dalam konteks seperti ini dia bermain drum gak bermain bass gitar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu latihan soal. Hmm, latihan soal di sini si blank per dog every day. Nah, kira-kira apa nih jawabannya tepat? Nah, benar. Jawabannya tepat adalah fits. Kenapa jawaban yang tepat adalah fits? Karena karena ini merupakan suatu habit yang berulang sehingga jawabannya menggunakan verb satu. Nah, di sini kan ada fit dan juga fits. Kenapa sih nggak pakai yang ini aja yang fit aja normal gitu? Nah, jadi untuk untuk subjek untuk subjek si subjek yang hanya satu subjek maka gunakan verb satu dengan imbuhan s. Contohnya ini contohnya fit berasal dari kata fit ya, verb satu dengan imbuhan s ya untuk subjek he, she ataupun hanya satu subjek. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal yang berikutnya. Fits. Oke, Dini has been vegetarian blind 5 years. Nah, jawaban tepat adalah for. Karena kenapa? Ini artinya pada dalam konteks kalimat ini Dini itu masih apa menjadi seorang vegetarian ya. Jadi intinya itu unfinished task atau emang apa dia masih ngelakuin itu ya. Kenapa sih pakainya itu for? Karena ya kejelasinnya Dini subjek ini tuh masih subjek
Jimmy masih menjadi seorang vegetarian sehingga karena dia masih seorang vegetarian sehingga kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang, bagian yang rumpang adalah for, yang artinya selamanya. Maksudnya selama. Nah, karena belum selesai. Kalau since itu kan sejak dimulainya ini ya. Karena ini 5 years, 4 years, selama 5 hari kan gak ada selama 2000 kan gak ada selama beberapa tahun yang lalu nggak ada itu kan itu artinya pakai sin ya. Nggak ada. Ini pakai for keras selama. Berikutnya yang soal berikutnya. Tito and Pasha blank discussing the material note. Nah, jawabannya yang R ya. Kenapa? Nah, mungkin tadi aku udah jelasin di awal ya. R jadi kalau subjeknya itu lebih dari satu, khusus untuk apa tenses present continuous tense, maka gunakan R ya. R plus verb satu ing-nya, subjek lebih dari satu, subjek lebih dari satu, dalam present continuous, gunakan R plus verb satu ing. Ini dia. Oke, verb satu ing. Subjek plus verb plus R plus verb satu ing nih ya. Subjek lebih dari satu. Oke, karena kan udah ngerti, hapus ya. Nah, itu tadi latihan 3 latihan soal yang biasanya tuh kalian tuh kalau untuk Kansas tuh harus apa namanya harus melihat bagian yang rumpang ya. Biasanya kalian dikasih soal tuh dengan sifat itu pengisian bagian yang rumpang. Selanjutnya, oke, selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, aku ucapkan terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study pada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat. Thank you for watching. See you in the next video.